Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Mulyawati dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, mata kuliah Perbandingan Agama. Judul materi Agama Yahudi. Dosen Dr. Samsul Hidayat, SAG, MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah agama Yahudi dengan secara singkat, yaitu kata Yahudi adalah istilah memiliki sejarah yang akan dijelaskan secara singkat, dan nama yang ketiga dalam urutan. Setelah nama dua, nama sebelumnya Ibri dan Israel. Jika dilihat dari kemunculan dan penggunaannya dalam sejarah, Yahudi adalah nama yang beri kepada setiap orang yang meyakini agama Yahudi, mempercayainya dan melaksanakan ritualnya. Dengan demikian, maka agama Yahudi mengandung pengertian murni agama. Sedangkan pengertian khusus, Yahudi mengisyaratkan kecenderungan kepada aliran politik dan geografis, yaitu kerajaan Yahudi yang berada di selatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah kerajaan Sulaiman terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Israel di utara dan Yahudi di selatan. Yang selanjutnya yaitu kitab-kitab agama Yahudi. Kitab-kitab agama Yahudi, berbagai kitab Yahudi, yaitu Tanakh, biasanya dikelompokkan ke dalam tiga kategori yang dikenal sebagai Taurat, yakni hukum atau ajaran, Nabi'in, nabi-nabi, dan Ketufin, yakni tulisan-tulisan. Pembagian tiga ini digunakan secara serangkaian kronologi kasar yang berhubungan dengan waktu diterimanya kitab-kitab sebagai kitab kanonik Yahudi. Nabi-nabi Yahudi yaitu Yahosua, Yoel, Hosea, Amos, Samuel, Yona atau Yusuf, Gideon, Deborah, Elia, Elisa, Yahezkiel, Yeremia, dan Yesaya, Meleki. Selanjutnya yaitu tempat ibadah agama Yahudi. Tempat ibadah agama Yahudi yaitu sering disebut namanya sinagoga. Sinagoga di sini adalah tempat beribadah bagi yang beragama Yahudi. Sinagoga merupakan terjemahan dari kata Ibra, Eda, yang berarti jamaah. Secara logis, memiliki arti sinagoga tidak memiliki khas arsitektur tertentu. Sinagoga atau kanisah atau bahasa Ibrani, Bet Kaniset bahasa Inggris, synagogue, adalah nama tempat beribadah orang Yahudi. Di dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani, yaitu synagoge atau sunagoge, berarti perkumpulan bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Synagoge yaitu terdiri dari kata Yunani, yaitu sanya bersama, dan agogenya belajar atau pendidikan. Sinagoge memiliki arti belajar bersama. Selain berkumpul bersama, kata tersebut merupakan terjemahan dari kata Ibrani, Eda, yang berarti jamaah. Sehingga pengertian sinagoge yang sebenarnya bukanlah suatu tempat atau gedung pertemuan, melainkan persekutuan. Sinagoge bersama gerakan Yudaisme rabbinik memiliki peran penting dalam membentuk pola keagamaan Yahudi hingga kini, khusus setelah bait suci yang menjadi pusat beribadah umat Yahudi muncul pada tahun 70 Masehi. Selain itu, sinagoge juga diduga membawa pengaruh besar terhadap pola ibadah umat Kristen dan Islam melalui pengguna gereja dan masjid. Selanjutnya yaitu pokok ajaran agama Yahudi. Pokok ajaran agama Yahudi di sini datang dari wahyu Allah, yaitu Musa di Mesir.
Menurut agama Yahudi, semua wahyu Allah yang diturunkan Tuhan kepada Musa langsung dicatat dan ditulis sendiri di atas batu dan lembaran kulit hewan. Selanjutnya yaitu daftar nama penyembah dalam bahasa Yahudi, yaitu daftar sebutan atau panggilan Tuhannya dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, kata Tuhannya disebut dengan berbagai kata. Yang pertama yaitu Adonai, Tuhan atau Tuanku, atau Tuhan yang Maha Perkasa. El, Maha yang kuat. Elohim, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Elyon, yaitu artinya Tuhan yang Maha Tinggi. Elohe, yaitu Israel atau Tuhan Israel. El Olam, yaitu Tuhan yang kekal. El Roi, yaitu Tuhan yang melihat. El Shaddai, yaitu Tuhan yang Maha Perkasa. Yang terakhir yaitu Immanuel, yaitu Tuhan bersama kita. Nama pribadi Tuhan dalam bahasa Ibrani terdiri dari 4 huruf, yaitu YHWH, seperti yang diberi kepada Musa sewaktu Musa menanyakan siapa namanya di dalam kitab Keluaran. Nama ini yang sangat disegani untuk diucapkan oleh orang Ibrani, yaitu Israel, sehingga mereka hanya menggunakan kata Adonai atau Tuhan atau Tuanku. Saat membaca tulisan YHWH di kitab suci dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata YHWH ditulis yaitu Tuhan atau semua huruf besar atau small cap. Sedangkan kata Tuhan dipakai untuk kata Ibrani atau El atau Elohim untuk kata sebut Tuhan. Banyak istilah dalam bahasa Ibrani, kata Adonai atau El dan sebagainya untuk diucapkan tidaklah disegani oleh orang Ibrani.